Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hada ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Patut berwasiat bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Rajab adalah tentang evaluasi ibadah salat kita. Dalam sebuah hadis disampaikan ada orang-orang yang dipersidangkan oleh para malaikat. Maka yang pertama yunadi al-aghniya wahdul ghabtah, maka yang pertama dipanggil orang-orang kaya dan orang yang senang. Maka malaikat berkata kepada mereka, ma syaghalakum an ibadatillah, apa yang buat kamu sibuk enggak sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya ini menjawab, a'tanallahu mulkan, Allah ngasih kami kerajaan, kekuasaan, pergi pagi pulang petang, rapat sana rapat sini, meeting sana meeting sini, sehingga kata mereka kami gak sempat lagi ibadah sama Allah. Kami dikejar oleh waktu, dikejar deadline, progress, dan mungkin cashflow dan yang lainnya, sehingga tak sempat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan entengnya orang kaya itu begitu jawabnya pada malaikat. Namun malaikat enggak kehabisan akal. Maka malaikat menjawab, man Allah mulkan, siapa yang lebih banyak uangnya, siapa yang lebih bagus kekuasaannya, antum atau Sulaiman, kamu atau Sulaiman, kalian atau Nabi Sulaiman. Bagaimana kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman, Allah abadikan doa yang begitu luar biasa dahsyatnya. Rabbighfirli awan rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman doanya enggak tanggung-tanggung. Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni aku, wa habli mulkan, anugerahkan kepada aku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, enggak ada kerajaan yang lebih dahsyat, yang lebih luas, yang lebih kaya, yang lebih berkuasa dibanding aku. Wa innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi. Kita tahu bagaimana dahsyatnya, kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan syaitan jin pun dia bisa taklukkan. Begitu dahsyatnya, tapi apa kenyataannya? Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, namun dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah tuh orang kaya. Maka yang kedua dipanggil lagi. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang kena ujian. Aina ahlul bala? Mana orang yang mungkin banyak ujiannya? Yang mungkin banyak di sini mungkin sakitnya, begitu musibahnya. Maka mereka pun sama. Kenapa engkau tak mampu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka pun mengeluh pada malaikat, ya malaikat, bagaimana mau ngaji, bagaimana mau sembahyang, kaki pegel banget ini sakit sana sakit sini, nggak nyaman. Malaikat saya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh nih orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita sekalian. Mengeluh mereka dengan sakitnya, mengeluh dengan kekurangannya dan yang lainnya, sehingga mereka bilang tak sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal maka malaikat pun tidak kalah. Apa kata malaikat? Man asyadda bala?
Siapa yang lebih sangat banyak ujian dan cobaannya? Siapa yang lebih banyak mungkin penyakitnya? Antum am Ayyub? Kalian atau Nabi Ayyub alaihissalam? Bahkan Nabi Ayyub pun doanya Allah berikan dalam Al-Quran, Rabbi inni masani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, udah sangat begitu dahsyatnya sakitku, begitu sangat lemahnya diriku. Masanya dur, udah sangat merasakan Nabi Ayub. Bagaimana kita Allah gambarkan dalam kisahnya, diasingkan dia oleh orang-orang kampung karena mereka tak nyaman dengan sedapnya penyakitnya. Bahkan istri-istrinya pun tak sanggup lagi mengurus Nabi Ayub alaihissalam. Maka terucap olehnya, Rabbi anni masani durru wa antal arhamur rahimin. Udah sangat puncaknya dia merasakan sakit dan mungkin merasakan gak banyak yang menolongnya. Maka orang-orang tadi yang mungkin banyak sakitnya, yang banyak ujiannya, diberikan case, diberikan sebuah sampel Nabi Ayub, mereka tunduk. Tak ada lagi jawaban yang mereka langsung sampaikan. Mereka malu dengan penyakitnya, mereka malu dengan musibahnya. Ternyata ada Nabi Allah, makhluk Allah yang lebih dahsyat mungkin sakitnya, tapi masih tetap dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang mulia, siapa lagi yang ketika dipanggil? Aina syabab? Mana anak muda? Anak muda tadi mungkin orang sakit, orang tua, pensiunan mungkin, terasa mungkin dimaklum ke ibadahnya terdapat. Sekarang anak muda mana kata malaikat yang katanya masih kuat? Dipanggil anak muda. Kenapa engkau juga sama ini anak muda? Tak sanggup untuk salat ibadah di masjid, di musala. Anak muda dengan merasa petantang-petandiknya, ya hai malaikat, kami ini anak muda, sibuk dengan mungkin Zoom meeting, sibuk di kafe, sibuk sana sini, sibuk community ini inu, healing segala macam. Malaikat tak sempat ibadah. Entar aja malaikat masih muda, malu kalau kebanyakan ibadah, entar udah tua. Begitu kira-kira jawaban singkatnya. Maka begitu jawaban anak muda, malaikat mengatakan, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tampan? Antum am Yusuf? Kamu atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf saja yang tampannya luar biasa, yang gagahnya luar biasa, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak muda nggak ada lagi jawaban karena sudah dijawab oleh malaikat. Ada sampel contohnya luar biasa. Tokoh muda Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah yang tak dipanggil? Ainal fuqara? Mana orang miskin yang banyak di rumah, yang banyak waktunya? Kamu juga sama kata malaikat. Terbatas ini catatan amal ibadahnya. Orang miskin gak mau kalah ya malaikat. Bagaimana manusia sembahyang? Jam segini aja belum dapat ini buat makan. Ini belum ketutup buat bayar kontrakan, kata orang miskin ini. Enggak tutup buat bayar cicilan motor dan yang lain-lainnya. Mengeluh dia kepada malaikat, tak sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, wahai orang miskin, orang fakir, fakiran mana engkau dengan Nabi Isa alaihissalam? Beliau sendirian, orang yang sangat miskin, tapi begitu miskinnya Nabi Isa alaihissalam tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi jawaban orang miskin. Jemaah Jumat yang mulia, itulah di antara kisah 3 orang tadi yang mudah-mudahan kita bisa mengibrah. Nggak ada alasan kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada alasan kita untuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kategori kita, apapun kondisi kita, udah ada contohnya. Yang miskin ada contohnya, yang kaya ada contohnya, yang banyak musibah ada contohnya, yang muda ada contohnya. Nggak ada halangan mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti ini membawa kita semakin ibadah, syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradi.
Kalau kita bersyukur dengan apapun kondisi kita, dengan apapun keadaan kita, maka Allah janji akan tambahkan nikmat itu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kisah seperti ini membawa motivasi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.